Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Anggrum Widya Lestari, Indah Handayani, Melakti Oktaviani, Ika Nur Ayani, Risma Sri Mulyati, Nailul Aliyati, dan Maria Magdalena Sridanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang infeksi oportunistik. Langsung saja kita lanjut ke presentasinya yang akan dimulai oleh saya sendiri. Apakah kalian tahu apa itu infeksi oportunistik? Nah, infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh patogen yang biasanya tidak bersifat invasif, namun dapat menyerang tubuh saat kekebalan tubuh menurun, seperti pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian infeksi oportunistik adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Nah, di sini istilah infeksi oportunistik itu berbeda dari infeksi yang biasanya terjadi pada inang imunokompeten. Nah, pada inang yang sehat, infeksi oportunistik ini umumnya asimptomatik, tidak memberi gejala, atau bila timbul gejala biasanya ringan dan bersifat self-limited. Nah, dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Sedangkan pada inang dengan kesehatan terganggu, terutama defisiensi imun, seringkali mengakibatkan gejala ringan sampai berat. Penyebab terjadinya infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik tidak menyerang orang yang sehat dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Namun, jika terjadi pada orang dengan daya tahan tubuh yang sangat lemah, misalnya penderita AIDS, infeksi ini bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa kondisi yang rentan terserang infeksi oportunistik, yaitu luka bakar yang parah, menjalani kemoterapi, diabetes, malnutrisi, leukemia, dan multiple myeloma atau kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Proses terjadinya infeksi oportunistik, infeksi ini dapat ditimbulkan oleh patogen yang berasal dari luar tubuh seperti bakteri, jamur, virus, atau protozoa, maupun oleh mikroba. Sudah ada dalam tubuh manusia, namun dalam keadaan normal terkendali oleh sistem imun, seperti flora normal usus. Penurunan sistem imun berperan sebagai opportunity atau kesempatan bagi patogen tersebut untuk menimbulkan manifestasi penyakit. Ketika kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh orang yang sehat, sel-sel darah putih yang disebut limfosit akan merespon untuk melawannya, sehingga infeksi tidak terjadi. Kalaupun terjadi, infeksi umumnya dapat sembuh dengan mudah. Semua kondisi yang membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dapat menjadi pintu bagi infeksi oportunistik untuk masuk. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis infeksi oportunitis. Nah, yang pertama itu ada skabies atau yang sering kita kenal guding atau kudis. Nah, penyakit skabies ini disebabkan oleh kutu Scorpes scabies. Penyakit ini itu menghasilkan lesi atau kemerahan yang sangat gatal. Kemudian yang kedua itu ada HIV wasting syndrome. Nah, penyakit HIV wasting syndrome ini ditandai dengan penurunan berat badan itu lebih dari 10%. Sehingga pada keadaan yang berat, orang dengan HIV/AIDS itu akan tampak kurus kering. Kemudian yang ketiga itu ada tuberkulosis miliaris. Nah, orang yang dengan HIV/AIDS ini akan sering mengalami infeksi oportunitis oleh Mycobacterium tuberculosis. Keempat, ada pneumocystis carinipneumonia atau PCP. PCP dapat ditemukan disertai gejala klinis batuk tidak berdahak, sesak nafas, pernafasan cepat, kadar oksigen dalam darah menurun, asidosis respiratorik, dan demam. Dan yang kelima ada norkardiosis, disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerupai jamur yang disebut nocardia. Dan yang keenam ada sarkoma kaposi. Sarkoma ini dapat mengenai kulit, lidah, maupun selaput lendir dan visera. Lesi berwarna keunguan, bersifat radiosensitif, dan komplikasi ini sering dijumpai pada penderita AIDS yang stadium lanjut. Histoplamosis. Histoplamosis ini disebabkan oleh infeksi Histoplamosis capsulatum di paru, kemudian Candidiasis orofaring. Candidiasis orofaring ini adalah infeksi kandida pada permukaan rongga mulut,
Umumnya tampak sebagai selaput putih dan mengeluarkan eksudat berwarna kekuning-kuningan terjadi di lidah dan daerah posterior orofaring. Kemudian kandidiasis esofagus atau endoskopi ini menggambarkan pseudomembran yang tebal pada mukosa esofagus dan menyebabkan disfogia. Disfogia ini adalah kesulitan menelan atau menyebabkan juga odinofagia. Odinofagia ini adalah nyeri pada waktu menelan. Yang ke-10 ada dermatitis seborrheic, suatu kelainan kulit di sekitar mulut dan lekukan nasolabial berwarna merah dan menyerupai dermatitis. Yang ke-11 ada sipilis, luka pada batang penis karena sipilis. Yang ke-12 ada penilisosis, yaitu lesi populonekrotik pada wajah, oda, tampak pula lesi populer dengan lekukan di tengah. Infeksi ini disebabkan oleh jamur Penicillium marneae. Yang ke-13 ada psoriasis, yaitu kelainan yang ditandai oleh plek kemerahan disertai oleh sisik keperakan dalam berbagai ukuran. Selanjutnya ada pencegahan infeksi oportunistik, di mana infeksi oportunistik ini kita dapat mengurangi resikonya dengan tetap menjaga kebersihan dan menghindari sumber kuman yang diketahui dapat menyebabkan infeksi oportunistik. Nah, kita dapat memakai obat-obatan yang akan mencegah pengembangan penyakit aktif tersebut. Pencegahan ini disebut profilaksis, sedangkan cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah memakai ART. Nah, selain itu, terapi ARV harus disertai dengan pencegahan lain seperti penggunaan alat kontrasepsi dan juga nafsa yang aman. Pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan ARV terbukti mempunyai peran bermakna dalam pencegahan penularan HIV. Karena obat ARV memiliki mekanisme kerja mencegah replikasi virus yang secara bertahap untuk menurunkan jumlah virus dalam darah. Penurunan jumlah virus ini berhubungan dengan penurunan kadar virus dalam genital.